Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rangga Gumilang dengan NIM 2205 120 4150. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Dermascan, implementasi teknologi AI dalam aplikasi mobile untuk diagnosis penyakit kulit. Bab 1, pendahuluan. Saya akan mulai dari latar belakang. Pentingnya inovasi digital dalam kesehatan. Kesehatan merupakan aspek yang mendasar yang menentukan kualitas hidup manusia. Di Indonesia, kesenjangan akses terhadap pelayanan kesehatan khususnya di daerah terpencil dan kurang berkembang tetap menjadi tantangan yang signifikan, terutama dalam bidang dermatologi. Masyarakat seringkali menghadapi keterbatasan dalam mendapat diagnosis dini dan pengobatan kondisi kulit. Hambatan geografis, ekonomi, dan kurangnya tenaga ahli dermatologi menjadi faktor utama yang menghambat masyarakat dalam mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Lalu Dermascan hadir sebagai solusi digital untuk masyarakat dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dermascan hadir sebagai inovasi dalam bidang kesehatan yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dan telehealth untuk membantu masyarakat mengatasi kendala akses layanan dermatologi. Dermascan dirancang untuk menyediakan layanan diagnosis dini berbasis AI, konsultasi jarak jauh, serta sumber daya edukasi kesehatan yang mudah diakses berupa artikel dan komunitas yang suportif berupa forum. Proyek ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang underserved dengan fokus penyediaan alat yang terjangkau, andal, dan inklusif untuk mendukung kesejahteraan mereka. Lalu keunggulan Dermascan terletak pada integrasi teknologi terdepan dalam pengembangannya mencakup mobile development. Dermascan ini dirancang sebagai aplikasi mobile yang responsif dan user friendly. Lalu ada machine learning yang kedua, menggunakan teknologi TensorFlow untuk membangun model pembelajaran mesin yang mampu mengenali dan mengklasifikasi lesi kulit. Lalu yang ketiga ada cloud computing, infrastruktur berbasis Google Cloud Platform atau GCP memungkinkan pengelolaan data yang efisien dan penyimpanan yang aman. Oke, kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya adalah bagaimana membangun aplikasi mobile yang responsif dan user friendly untuk diagnosis dini penyakit kulit dan dapat diakses oleh masyarakat luas terutama di daerah underserved. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan teknologi machine learning yang mampu mengenali berbagai jenis lesi kulit dengan akurasi tinggi menggunakan data yang terbatas. Lalu yang ketiga ada bagaimana menyediakan infrastruktur cloud yang aman dan efisien untuk mendukung pengelolaan data dan interaksi antara pengguna dan dokter. Dan yang keempat, bagaimana aplikasi Dermascan dapat memperbaiki kualitas konsultasi dokter dan pasien. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana memastikan aplikasi Dermascan dapat meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat melalui fitur edukasi. Lalu tujuan penelitian antara lain ada mengembangkan aplikasi mobile Dermascan sebagai solusi digital yang inovatif untuk diagnosis dini, lalu mengintegrasikan machine learning untuk menghasilkan prediksi yang akurat dan andal untuk mengklasifikasikan lesi kulit, lalu membangun infrastruktur cloud, lalu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan kulit melalui fitur edukasi dan konsultasi yang interaktif, dan memberdayakan masyarakat tersebut dengan menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses. Lalu manfaat penelitian bagi masyarakat yaitu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan kulit, mengurangi waktu dan biaya untuk diagnosis dini, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan kulit. Lalu bagi tenaga medis memberikan alat bantu diagnosis yang dapat mendukung pengambilan keputusan klinis. Lalu bagi pengembang teknologi meningkatkan keahlian dan pengembangan solusi berbasis AI dan mobile development untuk bidang kesehatan. Untuk pemerintah mendukung upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan nasional khususnya di daerah terpencil. Lalu yang terakhir bagi akademisi menjadi referensi dalam penelitian dan
pengembangan teknologi untuk aplikasi kesehatan. Lalu batasan masalahnya antara lain ada berikut ini. Salah satunya ini implementasi aplikasi saat ini difokuskan pada platform Android dengan mengembangkan platform dengan pengembangan untuk platform lain seperti iOS direncanakan di masa mendatang. Lalu yang bab kedua ada tinjauan pustaka. Teknologi mobile development dalam layanan kesehatan Dermascan. Teknologi mobile development telah berkembang pesat menjadi salah satu pilar utama dalam digitalisasi layanan kesehatan. Aplikasi mobile kesehatan memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi kesehatan, berkonsultasi dengan dokter, memantau kondisi kesehatan hingga mendapatkan diagnosis dini dari mana saja dan kapan saja. Salah satu keunggulan utama dari aplikasi mobile adalah kemampuan untuk menjangkau masyarakat luas, termasuk di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh layanan kesehatan konvensional. Lalu peran mobile development untuk dalam Dermascan. Dalam konteks Dermascan, mobile development berperan penting dalam menciptakan platform yang mudah diakses dan ramah pengguna. Framework seperti Android Jetpack dan arsitektur MVVM digunakan untuk memastikan performa aplikasi yang optimal. Selain itu, fitur-fitur integrasi seperti kamera X untuk pengambilan gambar, lalu Fireplace Cloud Messaging atau FCM untuk notifikasi, lalu database room untuk penyimpanan favorit, dan fitur-fitur lainnya seperti artikel untuk edukasi dan fitur forum dan replay untuk membangun komunitas yang kuat. Lalu next ada machine learning dalam diagnosis dermatologi. Machine learning atau ML telah menjadi teknologi revolusioner di berbagai bidang termasuk dalam diagnosis medis. Dalam bidang dermatologi, algoritma ML mampu menganalisis gambar lesi kulit untuk mengidentifikasi kondisi seperti melanoma, psoriasis, dan dermatis dengan akurasi tinggi. Model ML yang digunakan pada Dermascan memanfaatkan teknologi TensorFlow dan pendekatan View Shot Learning untuk menggunakan prototypical network. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk mengenali pola dari dataset yang terbatas, membuatnya sangat relevan untuk kondisi kesehatan yang jarang ditemukan. Lalu kita langsung masuk ke workflow machine learning pada Dermascan. Workflow ML pada Dermascan melibatkan beberapa tahapan yang dirancang untuk memastikan akurasi dan efisiensi dalam diagnosis dermatologi. Berikut adalah penjelasan secara rinci. Yang pertama, persiapan dataset. Dataset yang digunakan adalah HAM 10.000 yang berisi ribuan gambar lesi kulit dengan label diagnosis. Dataset ini diunduh dan diolah menggunakan Python di platform seperti Google Colab. Setelah itu data diproses untuk meningkatkan kualitas gambar dan memastikan keseimbangan data antar kelas. Lalu yang kedua ada Prototypical View Shot Learning atau FSL. Yang ketiga ada GradCam untuk interpretasi model. ResNet 50, model ResNet 50 digunakan untuk menghasilkan peta fitur konvolusi yang diperbaiki. Lalu ada ReLU Activation. Fungsi ReLU diterapkan untuk menyoroti area penting pada gambar. Lalu visualisasi heatmap. Output GradCam berupa heatmap yang menunjukkan area gambar yang paling mempengaruhi keputusan model. Lalu yang keempat ada ekstraksi fitur dan klasifikasi. Gambar input yang melalui pre-processing sebelum fitur diekstraksi menggunakan DenseNet 121. Fitur yang diekstraksi dimasukkan ke dalam model klasifikasi untuk menghasilkan hasil diagnosis akhir. Jadi ini. Lalu infrastruktur cloud untuk aplikasi kesehatan Dermascan.
Arsitektur Cloud Thermascan mengintegrasikan berbagai komponen GCP untuk mendukung workflow. Aplikasi dari model machine learning berikut adalah rincian arsitekturnya. Yang pertama ada mobile client, mengirim permintaan bersama JSON Web Token atau JWT untuk autentikasi, lalu verb-based authentication, memverifikasi JWT dan memberikan akses aman ke akun aplikasi. Lalu ada API, Cloud Run, menerima permintaan dari klien dan berkomunikasi dengan komponen lain untuk menangani permintaan. Lalu ada Cloud Storage, menyimpan gambar yang diunggah oleh pengguna termasuk ID unik atau skin lesson ID untuk setiap gambar. Lalu ada PEP atau SUB, bertindak sebagai antrian pesan untuk memproses ID lesi kulit dari Cloud Storage. Lalu ada Cloud Run, Classify Skin, memproses gambar untuk mengklasifikasikan lesi kulit menggunakan model machine learning dan menghasilkan output GradCam. Lalu ada Cloud SQL, yaitu menyimpan data hasil klasifikasi termasuk URL gambar, hasil klasifikasi dan deskripsi. Lalu ada Vertex AI, menggunakan data yang disimpan untuk menghasilkan wawasan atau respon berdasarkan prompt AI yang lebih kompleks lagi. Lalu telehealth dan konsultasi jarak jauh. Telehealth telah merevolusi layanan kesehatan dengan memungkinkan interaksi antara pasien dan penyedia layanan medis melalui teknologi digital. Inovasi ini sangat penting dalam meningkatkan aksesibilitas, terutama di daerah terpencil yang kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai. Lalu pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kesadaran kesehatan. Kesadaran kesehatan merupakan komponen vital dalam pencegahan dan pengelolaan penyakit termasuk kanker kulit. Thermascan berperan signifikan dalam meningkatkan kesadaran ini melalui fitur edukasi yang komprehensif seperti artikel kesehatan, forum diskusi, dan notifikasi pengingat untuk pemeriksaan rutin kulit. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Journal of Dermatological Science yang menunjukkan bahwa edukasi berbasis teknologi dapat meningkatkan deteksi dini kanker kulit hingga 25%. Lalu berikut ini ada kajian terkait pengembangan aplikasi. Berikut ini ada penelitian serupa seperti aplikasi informasi aplikasi informasi fasilitas pelayanan kesehatan berbasis Android di wilayah Kabupaten Bangka. Dengan tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android yang membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait fasilitas pelayanan di kesehatan di wilayah Kabupaten Bangka. Lalu yang kedua ada aplikasi mobile dokter untuk meningkatkan layanan kesehatan. Dan yang ketiga ada implementasi sistem informasi mobile dalam mendukung layanan kesehatan. Lalu berikut ini ada aplikasi serupa seperti AI Dermatologi, Skinif, dan Derma Observer dengan fitur dan kelebihan kekurangan masing-masing. Lalu keunggulan Thermascan dibandingkan dengan aplikasi serupa yang sebelumnya ada segmentation dan GradCam. Thermascan ini mendukung fitur segmentasi dan explainable AI. GradCam memberikan transparansi dalam hasil diagnosis. Lalu ada fitur edukasi menggunakan artikel dan forum, lalu konsultasi dengan dokter, lalu ada gamification dan komunitas yang interaktif dengan forum diskusi. Lalu yang ketiga, bab ketiga ada metodologi penelitian. Pendekatan penelitian menggunakan DBR atau Design Based Research untuk menciptakan aplikasi berbasis teknologi yang inovatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan integrasi antara teori dan praktik melalui pengembangan iteratif yang terus-menerus. Proses DBR ini dimulai dari analisis masalah hingga evaluasi implementasi solusi, dengan fokus pada validitas praktis dan kontribusi teoritis.
Lalu desain penelitian ini menyakup beberapa tahapan seperti identifikasi masalah, studi literatur, analisis kebutuhan, pengembangan aplikasi, evaluasi dan penyempurnaan, lalu dan yang terakhir ada implementasi dan penyebaran. Lalu subjek dan lokasi penelitian. Untuk subjek penelitian ini dibagi menjadi dua kategori untuk mencakup aspek yang lebih luas dan pengumpulan data. Ada masyarakat underserved dengan akses yang terbatas ke layanan dermatologi dan tenaga medis termasuk dokter umum dan spesialis kulit. Untuk lokasi penelitian difokuskan pada daerah perkotaan dan perdesaan di wilayah Surabaya yang memiliki kesenjangan akses terhadap layanan dermatologi. Pemilihan Surabaya ini sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain ada keanekaragaman populasi dan dukungan fasilitas kesehatan. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengembangan dan implementasi aplikasi Dermascan. Untuk data primer ada wawancara dengan pengguna aplikasi, observasi interaksi pengguna saat menggunakan aplikasi, dan survei untuk mengukur kepuasan pengguna. Lalu untuk data sekunder berupa literatur ilmiah dan laporan terkait teknologi kesehatan digital dan dataset dermatologi seperti HAM 10.000 untuk pelatihan model AI. Lalu untuk prosedur pengumpulan data ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan yang terakhir ada tahap verifikasi data. Dan untuk teknik analisis data ada analisis data primer dan analisis data sekunder. Untuk kesimpulan dan penyusunan laporan, analisis data primer dan sekunder dirangkum untuk memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas aplikasi Dermascan. Temuan penelitian dilaporkan secara sistematif, menyakup rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut serta peluang implementasi teknologi kesehatan di wilayah underserved seperti Surabaya yang pinggir. Proses pelaporan ini dirancang untuk memberikan kontribusi praktis dan teoritis yang signifikan dalam bidang kesehatan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.